Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama-namanya karena memang kami belum hafal, Pak. Semoga dengan tidak menyebutkan nama satu persatu dari jamaah, dari para ulama, para masyayikh, tidak mengurangi rasa hormat takdim kami kepada beliau semua. Kemudian yang terhormat kepada Kiai Haji Rufi Ghazali selaku Shahibul Bait wa Shahibu Hadal Majlis, mudah-mudahan selalu disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini saya masih diberikan kesempatan bisa hadir hormat takdim untuk menghadiri haul akbar para masyayikh kita, wabil khusus masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo. Kalau tadi siang saya menghadiri haul juga, cuma di daerah Depok karena waktunya bareng, akhirnya ya mumpung masih di daerah luar, akhirnya saya mampir untuk bisa menghadiri acara haul. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, masyaallah muslimin yang saya cintai. Pertama, kita bisa hadir di dalam haul ini. Saya sebagai perwakilan atau hanya sambutan beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sama-sama bahagia di malam hari ini karena sama-sama bisa hadir, bisa mengingat perjuangan daripada para masyayikh, lebih khusus para masyayikh. Walaupun kata haul itu diartikan sebagai pengingat setahun atas wafatnya, tapi perlu kita yakini bahwa para masyayikh itu tidak ada kata wafat. Makanya dalam Al-Quran, wala taqulu lima yuqalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan sekali-kali mengatakan bahwa orang yang wafat dalam keadaan berjihad di dalam Allah amwat, orang-orang yang mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya beliau masih hidup, masih membimbing kita, hanya saja kita yang tidak memperhatikan. Makanya imam besar Abu Hanifah bin Sabit yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 148 Hijriah, pendiri mazhab Abu Hanifah Hanafiyah. Beliau berkata, al-hikayatu minal ulama wa majalisatuhum ahabu ilayya min katsiri minal fiqh. Biografi daripada para ulama, cerita-cerita para ulama, duduk di antara para ulama lebih aku sukai daripada berbasul masail di dalam kajian fikih. Beliau pendiri mazhab tapi mengatakan cerita para ulama, biografi para ulama lebih aku cintai daripada berbasul masail di dalam fikih. Di annaha adabul qaum wa akhlaqatuhum. Kenapa kalau beliau cintai? Karena memang di dalam sejarah para ulama, di dalam sesuatu yang pernah diajarkan para ulama, ada nilai adabul qaum wa akhlaquhum. Ada adab-adab yang pernah dilakukan oleh para ulama sehingga bisa mampu kita tirukan. Allah salam. Sehat, amin. Beliau yang sekaliber sebagai orang yang mampu memberikan mazhab Hanafiyah, bahkan mengatakan al-hikayatu 'anil ulama ahabbu ilayya min katsirin min al-fiqh. Makanya
Ya mungkin Bapak tahu dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim yang sangat barokah itu. Kenapa Syekh Zarnuji mengarang kitab seperti itu? Karena dalam mukadimahnya, falamma ra'aitu katsiran min thalabatil ilmi yajiduna wa la yasidun. Saya pada waktu masih menyantri terhadap Hanafiyah, karena Az-Zarnuji mazhabnya Hanafiyah, melihat banyak para santri, dia bersungguh-sungguh yajiduna wa la yasidun, tapi dia tidak sampai terhadap ilmunya. Akhirnya dalam taklim, aratu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqatut ta'allum. Gara-gara melihat banyak santri, banyak pelajar yang tidak berhasil pada zaman beliau, akhirnya Imam Abu Hanifah, Imam Az-Zarnuji yang mazhabnya adalah Hanafiyah, membuat kitab namanya Tariqatut Ta'allum, atau sering kita sebut dengan Ta'lim wal Muta'alim. Salah satu para masyayikh Boyo yang sangat istiqomah dalam pengajian Ta'lim wal Muta'alim, Romo Kiai Haji Anwar Mansur, itu selalu memberikan pesan yang terdapat di dalam Ta'lim wal Muta'alim. Dalam Ta'lim wal Muta'alim mengatakan yuhtaju ila ta'allum wa tafaqquh ila jiddi salasah. Orang yang mau mendalami dalam ilmu agama, mau ahli fikih, harus 3 hal yang bersungguh-sungguh. Padahal kan banyak zaman sekarang, kamu cita-citanya, oh saya mau jadi ulama, tapi dia nggak bertanggung. Makanya dalam taklim ada syair, tamanna itu atamsi faqihan munadiran bi ghairi anain wal jununu funun. Dia menyangka besok akan menjadi para ulama, mampu berdebat fikih, tapi bi ghairi anain, tanpa bersungguh-sungguh. Akhirnya disindir wal jununu funun. Orang gila itu banyak. Akhirnya dari situ Imam Az-Zarnuji mengatakan yuhtaju ila ta'allum wa tafaqquh min jiddi salasah. Harus 3 komponen yang harus bersungguh-sungguh. Al-awwal al-muta'allim wa sani al-ustad, as-salis al-ab in kana fil ihya. Pelajarnya harus sungguh-sungguh, gurunya juga harus sungguh-sungguh. Kalau masih ada orang tuanya, maka orang tuanya harus ikut bersungguh-sungguh. Satu komponen saja tidak bersungguh-sungguh, maka kata para ulama memang tidak akan terjerumus kepada ta'allum wa tafaqquh. Dia tidak akan menjadi orang alim dan tidak akan menjadi ahli fikih. Makanya kalau saya walaupun masih mondok di Nirboyo, mau masuk 1 kali, cuman kalau di rumah itu saya sudah diizinkan untuk membuka pengajian. Ada yang mengadu kepada saya, Pak Ustadz, saya ini cuma tukang ojek, Pak Ustadz, apakah bisa anak saya menjadi seorang ulama? Saya ini cuma pedagang bakso, apakah bisa anak saya menjadi seorang ulama? Saya bingung nih, jangan seperti itu, bingung. Cuman saya teringat bahwa kalau kita dalam Tobaqatus Syafiyah karangan Imam Tajuddin As-Subki yang wafat tahun 771 Hijriah, memang kalau kita lihat beberapa ulama, kebanyakan para ulama terlahir dari orang-orang miskin, tapi orang tuanya mempunyai hati yang bersih. Walaupun toh memang ada para ulama yang terlahir dari ulama juga, seperti Imam Tajuddin As-Subki, namanya Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, yang sering kita ngaji dalam pesantren. Kitabnya seperti Jambul Jawami fi Ilmil Usul Fiqih wa Asbal Banadhair fi Qawaidil Fiqih, seperti Tobaqah Syafiyah Kubra wa Sugra wa Wusta. Itu beliau menjadi qadi Damaskus dan menjadi ahli ulama ahli fikih. Kalau dilihat dalam ceritanya, bapaknya namanya Taqiyuddin, kalau anaknya Tajuddin. Memang dari keluarga namanya As-Subki, memang golongan dari para ulama, anaknya jadi ulama. Kalau bapaknya Taqiyuddin As-Subki melihat anaknya Tajuddin habis belajar ke gurunya namanya Al-Hafidh Al-Mizzi, nak sini nak, apa yang kamu dapatkan selama setahun kamu belajar di pondoknya Hafidh Al-Mizzi, apa yang kamu dapatkan selama setahun kamu mondok di pondoknya Imam Az-Zahabi, itu selalu dipertanyakan karena mengetahui akan perkembangan ilmu agamanya. Saking perhatian seorang ayah terhadap anaknya besok yang menjadi seorang ulama sekaligus menjadi qadi di Damaskus. Ada juga memang para ulama yang terlahir dari orang-orang miskin. Contohnya seperti
Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bapaknya hanya seorang pedagang toko. Hanya pedagang toko, tapi anaknya menjadi imam besar, pengganti daripada Al-Ghazali. Makanya ketika Al-Ghazali wafat, itu ilmu agama berhenti. Ilmu agama berhenti, akhirnya muncul muridnya namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Makanya dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karangannya banyak seperti Arba'in An-Nawawi di dalam ilmu hadis, dalam hadis, seperti Bin Hajj Talibin dalam fikih, Majmu' fi Syarhil Muhadzab, banyak itu. Beliau hanya terlahir dari orang tua sebagai pedagang toko. Ada lagi imam yang memang keluarganya hanya cuman berprofesi sebagai penjual bunga mawar. Wah, ini cuman penjual bunga mawar. Anaknya bisa menjadi ulama. Siapa? Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Karangannya yang banyak seperti Ahkamus Sultaniyah, kitab-kitab yang selalu dikaji untuk mengetahui beberapa metode politik. Memang beliau menjadi ulama yang paling ahli politik. Bahkan Hujatul Islam Al-Ghazali, makanya dalam kitab bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali berarti dinisbatkan ke negaranya namanya Ghazalah. Tapi kalau ditasydid Al-Ghazali karena orang tuanya sebagai penenun benang wol. Cuman anaknya penenun benang wol, tapi besoknya menjadi seorang ulama, bahkan disebutkan sebagai Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Memang sebenarnya di dalam ta'allum wa tafaqquh itu harus ada kesungguh-sungguhan. Bahkan pendiri mazhab Malikiyah setelah mazhab Abu Hanifah itu orang tuanya, ibunya pengen anaknya besok menjadi seorang ulama. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara kalau habis pergi dari majelis, kemudian misalkan kiainya menggunakan jubah, itu si Malik dipanggil, Malik sini nak, pakailah jubah ini agar kamu besok menjadi seorang ulama yang ibu temui. Sekali ketemu pakai jubah, besoknya pakai sarung, selalu diganti. Sampai Imam Malik itu selalu dipakaikan pakaian-pakaian yang mirip dengan ulama-ulama yang pernah ditemui oleh ibunya. Memang ini sangat kesungguh-sungguhan orang tua, guru dan juga anaknya. Kalau satu pun tidak bisa, ya semoga alam. Kita hanya berharap, tapi memang secara ilmu, secara konsep daripada taklim al-mutalim harus tiga. Kemudian terakhir saya mau cerita sedikit. Cerita ini pernah disampaikan oleh ulama Damaskus, namanya Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau pernah bercerita bahwa di Damaskus itu ada pemakaman umum namanya pemakaman Dahdah. Saking masyhurnya semua orang Damaskus tahu pemakaman Dahdah. Para ulama dimakamkan di situ, para habaib dimakamkan di situ, para pejuang dimakamkan di situ, namanya pemakaman Dahdah. Ceritanya suatu hari ada tukang penggali kubur. Ini didatangi oleh seorang wanita untuk dimintai digalikan kubur. Akhirnya digalikan kubur oleh tukang penggali kubur. Setelah selesai ditunggu beberapa menit, datanglah jenazah. Walaupun tidak ada yang mengantar banyak, hanya beberapa laki saja. Datang, kemudian diturunkan ke liang lahat. Ketika diturunkan, ternyata tukang gali kubur ini melihat bahwa kuburannya melebar. Kalau dalam kitab itu Fafutihallahu rawdatun min riyadil jannah. Itu kuburan melebar kemudian berubah menjadi rawdatun min riyadil jannah, berubah menjadi taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika si tukang penggali kubur megang, itu datang dua makhluk Allah yang diridhoi, diambil mayatnya, dibawa kabur menggunakan kuda. Gara-gara melihat seperti itu, ini tukang penggali kubur pingsan. Memang ini kata beliau, kata Syekh Hisam Al-Burhani mengatakan ini kisah nyata, bukan kisah-kisah fiktif seperti Laila Majnun, kata beliau. Bahkan setelah pingsan, para warganya mengangkat ke atas, ditanyain, "Malah, Bapak kenapa? Kok bisa-bisanya pingsan dalam kubur?" Kata tukang gali kubur, kalau dalam kitab, "Wallahi ra'aitu kata wa kata wa kata." Hanya dikasih domir saja.
Demi Allah, aku melihat kejadian yang aneh. Ini si mayit datang ke kuburan, kuburannya dibuka, fafutihallahu rawdatan min riyadil jannah, melihat taman-taman surganya Allah. Kemudian didatangi dua malaikat mengambil jenazahnya, dibawa lari menggunakan kuda. Ya, orang-orang nggak percaya, bapak halusinasi paling. Sudah, tinggalkan bapak ini, kita pergi. Berapa bulan kemudian wanita ini datang, bikinkan saya kuburan lagi. Setelah digali kuburan, ternyata datang jenazah seperti apa? Ia didatangi oleh banyak orang, hanya beberapa lagi saja. Ketika dimasukkan ke liang lahat, sama fafutiha lahu rawdatun min riyadil jannah. Terbuka, melihat taman-taman surganya Allah. Datang dua makhluk mengambil mayatnya, dibawa kabur dengan kuda. Cuman kali ini si tukang penggali kubur nggak pingsan. Memang secara nyata melihat, walaupun toh secara kejadian nggak ada apa-apa, hanya tukang penggali kubur yang melihat. Akhirnya si tukang penggali kubur naik ke atas kuburan, mengejar si wanita itu. Man anti, kamu siapa? Saya adalah ibunya. Anak yang dikuburkan pada hari ini itu anak saya. Dan orang yang pernah dikuburkan kemarin, bulan kemarin, itu juga anak saya. Lalu kenapa? Wallahi ra'aitu kadza wa kadza. Dalam kitab hanya disebutkan wallahi ra'aitu kadza wa kadza. Cuman yang dimaksud ya karena saya melihat ada taman surga yang didatangi dua malaikat. Akhirnya kalau tukang penggali kubur, apa amalan dua anak ibu yang sampai Allah memberikan derajat yang paling luhur di sisinya? Kata ibunya, amal awal talibul ilmi wa ammasani nafiqatu talibil ilmi. Yang pertama, dia hanya selama hidupnya untuk mencari ilmu. Yang kedua, orang yang selalu menafkahi untuk bisa mencari ilmu. Akhirnya ini si tukang penggali kubur lari bilang sama bosnya, saya mau meninggalkan pekerjaan tukang penggali kubur, pindah ke masjid, namanya Masjid At-Taubah. Nah ini cerita ini sanadnya dari cerita di Masjid At-Taubah. Di Masjid At-Taubah ada buyutnya Syekh Hisam Al-Burhani, namanya Syekh Said Al-Burhani. Dari cucunya ini mendapatkan sanad cerita ini dari kakeknya, namanya Syekh Said Al-Burhani. Si tukang penggali kubur ini datang, Kiai, saya mau mondok, saya mau cari ilmu. Karena posisinya tua, ini Kiai bukan bilang iya, kaget. Umurmu berapa Pak? Umur saya 47 tahun, kaget. Malah dimarahin. Kamu kemana saja selama hidupmu tidak pernah mencari ilmu. Sekarang sudah tua begini baru mencari ilmu. Era cerita, saya sebenarnya sama sekali tidak ada datang mencari ilmu. Saya hanya tukang penggali kubur. Dan kemudian saya melihat kejadian yang aneh. Akhirnya di situ, ya sudah, kamu saya terima menjadi muridku. Maka dalam beberapa kitab Tuhfatus Syafiyah, kalau ada ulama namanya Abdurrahman Al-Hufar. Al-Hufar itu dalam bahasa Indonesia ya penggali kubur, Abdurrahman Al-Hufar. Maka cerita inilah yang disebut Abdurrahman Al-Hufar. Selama 40 mulai mengaji dari umur 40 tahun, termasuk min kibaril ulama di Dimashq, termasuk sebagian para ulama di Damaskus, namanya Abdurrahman Al-Hufar. Setelah itu semua keluarganya diajak untuk mondok pesantren, dan terakhir keluarganya yang menjadi ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Hufar. Jadi dinisbatkan Al-Hufar, orang yang pernah menjadi profesi penggali kubur. Makanya dalam taklim man qara'a al-baba wajad man qara'a al-baba. Barang siapa yang mau mengetok pintu secara terus-menerus pasti akan dibuka. Man jada wajada. Memang dalam talibul ilmi ta'allum mutafaqut harus memenuhi 3 om. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena ya kurang persiapan atau apa. Saya juga habis pergi dari luar kota. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.